Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih melanjutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, terakhir masih dalam Kitabul Ilm tentang ilmu, bab kedua tentang ilmu mahmud dan madhmum, ilmu tercela dan terpuji. Pasal kedua itu tentang ilmu fardu kifayah. Pasal pertamanya tentang ilmu fardu ain. Tentang pasal kedua tentang ilmu fardu kifayah. Dan kita sudah bahas bahwa ilmu fardu kifayah itu, untuk membahas ilmu fardu kifayah ini Imam Ghazali membagi ilmu kepada dua, syar'i dan non syar'i. Yang syar'i, yang non syar'i itu yang diperoleh dari, bukan dari wahyu, entah dari eksperimen, percobaan atau sebagainya, itu yang non syar'i. Dan yang non syar'i ada yang terpuji dibagi dua, yang terpuji dan non syar'i yang tercela. Yang terpuji dari ilmu non syar'i ada dibagi lagi, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang fardu kifayah adalah ilmu non syar'i yang dibutuhkan oleh orang banyak seperti kedokteran dan sebagainya, maka itu ilmu fardu kifayah dari non syar'i. Atau segala yang menunjang hajat hidup orang banyak, maka itu fardu kifayah, ilmu non syar'i yang fardu kifayah. Yang sunnah itu yang mendukung yang fardu kifayah tadi dari non syar'i. Seperti ilmu hisab, matematik, yang fardu kifayah itu yang dibutuhkan seperti untuk memecahkan faraid, ilmu waris, ilmu falak dan sebagainya. Itu menentukan kiblat, waktu, dan itu fardu kifayah. Ya. Adapun lebih dari itu, untuk sekedar mengasah otak, itu sunnah saja. Sunnah. Yang mubah itu ilmu seperti ilmu sejarah, itu mubah. Bukan sejarah Rasul ya. Kalau sejarah Rasul ada sebagian yang wajib. Sejarah secara umum itu ilmu yang mubah. Ilmu syair, sastra itu ilmu yang mubah. Selama tidak ada unsur pornografi dan sebagainya, itu mubah. Itu ilmu non syar'i yang terpuji. Ilmu non syar'i yang tercela, ilmu sihir, ilmu sulap, tipu menipu dan sebagainya. Itu ilmu non syar'i yang madhmum, yang tercela. Nah, ilmu syar'i itu dibagi lagi. Sebetulnya ilmu syar'i semuanya terpuji. Tapi ketika ada orang itu salah paham, ada sebagian yang sebetulnya non syar'i, bukan ilmu syar'i tapi dimasukkan ke dalam ilmu syar'i, maka perlu dipilah, kata Imam Ghazali. Ilmu syar'i ada yang mahmudah, ada yang madhmumah, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang tercela itu nanti ilmu kalam, ilmu filsafat dan sebagainya ada. Nanti ada perinciannya. Tapi ilmu kalam di dalam batasan tertentu perlu dipelajari, nanti ada perincian sendiri. Sekarang masih yang terpuji dulu. Ilmu syar'i yang terpuji beliau bagi kepada 4. Ada furu', usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Usul itu Quran dan hadis, serta ijma ulama dan asar sahabat. Furu' itu cabang, usul itu dasar. Furu' itu cabang, yakni apa yang dipahami dari usul tadi, dari Quran dan hadis, apa yang dipahami. Itu pun terbagi kepada 2. Yang dipahami menyangkut kemaslahatan dunia itu dianukan dalam ilmu fikih, tentang syarat, rukun sholat dan sebagainya. Ada yang dipahami terkait dengan kemaslahatan akhirat, tentang masalah hati, masalah hati, itu ilmu tasawuf. Intinya ilmu furu' ini ya itu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu furu' cabang, karena semua ini terambil dari sumbernya, itu Quran dan hadis. Sekarang ilmu muqaddimat, ad-darbus tsalits. Ad-darbus tsalits al-muqaddimat. Macam ketiga dari ilmu yang terpuji dalam ilmu syar'i adalah ilmu yang disebut sebagai muqaddimat, pendahulu. Ilmu muqaddimah, ilmu alat. Wa walladzi yajri minha majral alat, yaitu ilmu yang yajri, yang berlaku minha daripada ilmu-ilmu syar'i tadi, majral alat seperti berlakunya alat. Ya, ilmu alat lah. Seperti ilmu lughati wan nahwi, seperti ilmu bahasa, ilmu lughah dan ilmu nahwu.
Karena syariat ini fa innahuma alatun. Karena sesungguhnya ilmu lugah dan ilmu nahwu adalah alat li ilmi kitabillah, untuk ilmunya kitabullah, ilmu Quran. Kitabullah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih SAW, dan untuk ilmunya hadis, ilmunya sunnahnya Rasulullah SAW. Bahasa Arab, ilmu nahwu, grammar, tata bahasa, sorof dan sebagainya, itu termasuk ilmu alat. Ya kan? Walaysa lugha wa nahwu dalam syariah yang pusima. Dan bukanlah ilmu bahasa dan ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu bukanlah minal ulumi syariah, bukanlah termasuk ilmu-ilmu syariat fi anfusima, dalam sejatinya dua ilmu tadi. Sejatinya bukan ilmu syariat, ilmu bahasa Arab sama nahwu itu. Walakin, akan tapi, luzumul khawdi fihima, keharusan mendalami dalam dua ilmu itu, keharusan pendalaman dalam dua ilmu lugah dan nahwu tadi, bisa babi syar'i, itu terjadi karena sebab syariat. Karena syariat tertulis dalam bahasa Arab, maka wajiblah kita mempelajari nahwu dan sorof dan ilmu bahasa. Irja'at ahli syariatu bil lughatil Arab, sebab datang inilah syariat dengan bahasa Arab. Wa kullu syariatin la tadharu illa bil lughatin, dan semua syariat tidak akan tampak kecuali dengan bahasa. Sebagaimana Taurat Nabi Musa, bahasa Ibrani, bahasa beliau pada zaman itu. Tidak akan nampak syariat kecuali dengan bahasa. Syariat ini nampak dengan bahasa Arab karena awalnya di sana. Bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi karena awalnya di sana, maka bahasa yang dipilih oleh Allah dari seluruh bahasa adalah lughatul Arab, Quran dan Arabian. Fayasiru ta'allumu tilka lugha alatan, maka menjadilah pembelajaran itu bahasa sebagai alat. Seandainya turun bahasa Cina, ya wajib belajar bahasa Cina. Seandainya turun bahasa Jawa, ya wajib belajar bahasa Jawa. Atau apa saja. Karena itu turun bil lughatil Arabiyah, maka wajib belajar bahasa Arab. Tidak usah iri. Dari situ muncul orang yang kopla-kopla itu. Ada Islam itu di Nusantara bahasa sini. Ya, terserah. Saya kepingin tahu gimana agamanya. Gitu. Yang kebablasan. Memang wabul waktu minal iman di sisi lain, ya betul. Tapi jangan mencampur adukan kemana-mana. Dan tetap lughatan Arabiyah, bahasa Arab, dibaca dengan lahja yang diketahui dari qiraat itu. Tidak usah kebablasan lah. Ngono yang ngono tapi ojo ngono. Wa minal alati ilmu kitabatil khatti. Dan termasuk alat itu adalah ilmu penulisan khat. Itu termasuk alat. Kenapa? Illa anna dzalika laisa daruriyan. Hanya saja, illa anna sering kita artikan hanya saja. Illa anna dzalika, hanya saja itu. Ya. Hanya saja itu ilmu kitabah tadi, laisa daruriyan, ilmu tulisan itu tidaklah daruri. Kenapa? Idz kana Rasulullah SAW ummiyan, sebab Rasul sendiri SAW itu ummi, tak pandai baca, tak pandai tulis. Ya. Walau tusuwira istiqlalul hifdzi bi jami' ma yusma, seandainya tergambar di benak kita apa istiqlalul hifdzi, kemandirian penghafalan bi jami' ma yusma, dengan apa yang didengar, lastagna anil kitabah, pastilah orang itu tidak perlu kepada tulisan. Seandainya tergambar di otak kita, semua orang tuh hafalannya cepat, langsung didengar, langsung hafal, maka tidak perlu tulisan. Tulisan itu juga ilmu alat, tapi tidak darurat. Karena saya pernah dapati orang Madura Toto itu dari gunung, surat Yasin hafal dari awal sampai akhir lancar. Bukan kata orang, saya dapati sendiri. Suruh baca Quran tidak bisa. Ajib, saya aneh. Dan mungkin saking seringnya dengar yasinan, hafal. Tak suruh baca Quran tidak bisa. Saya dapati sendiri.
Nah, ini saya ingin dalam menjelaskan ini bahwa tulisan kata Imam Ghazali itu juga ilmu alat, ilmu tulis menulis itu juga ilmu alat, cuma tidak sedarurat ilmu bahasa. Sebab orang masih bisa dengar saja, insya Allah masih bisa paham. Gitu loh. Walakin ausoro bihukmil ajazi fil ghalib daruriyah. Akan tapi dia soro ya, kita apa itu khot itu menjadi dengan hukmil ajazi, dengan hukum kelemahan orang fil ghalibi dalam umumnya, ghalibnya umumnya, maka menjadilah dia daruriyah. Menjadilah tulisan itu sangat penting karena kebanyakan orang hafalannya lemah dan kalau suruh ngapal pasti males. Akhirnya jadilah tulisan itu penting. Sebetulnya tulisan itu tidak seberapa penting. Seandainya orang bisa menghafal apa yang dia dengar. Paham ya? Itu ilmu yang disebut muqaddimat, ilmu alat. Itu ilmu lugha dan ilmu nahwu. Wa darbu rabi, macam keempat dari ilmu syariat, ilmu yang terpuji dari syariat. Ilmu syariat adalah al-mutammimat. Pelengkap. Kalau tadi alat, ini pelengkap. Sekedar pelengkap saja. Wadzalika fi ilmu Quran. Nah, kembali ke usul tadi. Usulnya kan ada Quran, ada hadis. Dua usul yang pokok. Ada asar sahabat, ada ijma. Tapi yang pokok kan dua Quran, hadis. Yang pokok. Dari 4 usul. Masing-masing itu ada pelengkapnya. Ilmu Quran ada pelengkapnya. Ilmu hadis ada pelengkapnya. Ini mutamimat, ilmu-ilmu pelengkap. Wadzalika dan itu, ini macam adzur yang keempat yang mutamimat ini dalam ilmu Quran. Fa'inu yang qasimu ila ma ta'ala bilatu. Maka itu terbagi kepada apa yang terkait dengan lafadznya Quran. Ilmu pelengkap dalam lafadznya Quran itu ilmu apa? Ilmu qiraat, ka ilmu qiraati wa makharijul huruf. Ilmu tentang makharijul huruf. Ilmu tentang suara. Keluarnya huruf, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Wa ila ma yata'allaq bil makna. Ada yang berkait dengan maknanya Quran. Ilmu qiraat itu ilmu yang berkait dengan lafadznya Quran. Yang terkait dengan maknanya Quran kat tafsir. Sudah ilmu tafsir itu terkait dengan maknanya Quran. Fa inna i'timadau aidan ala naqli. Karena sesungguhnya i'timadau, pegangan tafsir itu juga atas nakal, periwayatan. Tafsir itu pegangannya, andalannya adalah periwayatan. Tafsir dari Abdullah bin Abbas, tafsir dari sahabat fulan. Idzil lughatu bi mujarradiha la tastaqilu bi. Sebab bahasa, meskipun dia belajar bahasa Arab, bi mujarradiha, dengan murni ke bahasa tadi, la tastaqilu bi, tidak mandiri dengan tafsir. Tidak berdiri sendiri dengan tafsir Quran, tidak bisa. Buktinya orang Arab itu ngerti, yang terpelajar ya, itu ngerti bahasa Arab. Tapi belum tentu dia ngerti tafsirnya Quran. Karena tafsir itu ada sendiri. Enggak mesti orang belajar bahasa terus ngerti tafsir Quran. Ya. Wa ila ma yata'allaq bi ahkami, ada yang berkait dengan hukumnya Quran. Kama arifatin nasikh wal mansukh, seperti mengetahui mana ayat yang membatalkan nasikh, mana yang mansukh, mana ayat yang sudah dibatalkan hukumnya. Seperti ayat wasiat yang dulunya wajib, setelah turun ayat waris menjadi sunnah. Mana ayat nasikh, mana yang mansukh, dia harus tahu. Kalau gitu, kalau tidak begitu, dia bakal salah mengambil kesimpulan hukum. Karena tidak ngerti mana ayat yang dibatalkan hukumnya. Wal am wal khos, mana ayat yang umum, mana yang khusus. Karena ayat yang umum harus dikhususkan dengan ayat yang lebih khusus. Kalau dia tidak ngerti, dia akan salah ambil kesimpulan hukum. Wan nasi wal zahir, mana ayat yang nas, mana yang zahir. Ya. Wa kaifiyat isti'malil ba'd minu ma'al ba'd, dan bagaimana isti'mal, cara kaifiyat isti'mal, cara menggunakan sebagiannya bersama sebagian yang lain. Bagaimana menggunakan am dan khos. Ya.
Ya, nas itu yang jelas sekali, yang di atasnya zahir. Al-zahir itu ya maknanya jelas, cuma masih mengandung makna yang lain. Wa kaifa isti'malu ba'dil ba'd. Bagaimana menggunakan sebagian dengan sebagian yang lain? Kapan ayat ini, mana ayat yang mengkhususkan dari ayat yang umum ini dikhususkan oleh ayat mana? Itu cara menggunakannya bagaimana? Ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus, dan seterusnya. Wal ilmu ladzi yusamma usulal fikih. Itulah ilmu yang dinamakan usul fikih. Itu ilmu pelengkap. Yang mana dari usul fikih itu diketahui istimbat hukum syar'i itu dari mana? Bagaimana cara menggali hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang asli, dalil-dalilnya yang umum. Tujuan ilmu usul fikih itu menghasilkan malakah, menghasilkan bakat untuk istimbat hukum dengan cara yang benar. Wa yatanawwalu sunnah aidan. Dan ilmu yang keempat ini, pelengkap ini juga, itu yatanawwalu sunnata aidan. Mencakup sunnah juga, pelengkap bagi sunnah, melengkapi sunnah. Ya. Kenapa? Karena samanya hukum antara Quran dan sunnah, walaupun as-sunnah di bawah Quran, tapi kan sama-sama sumber hukum. Maka ada pelengkapnya Quran. Tadi kan kita sudah pelajari pelengkapnya Quran yang kaitannya sama lafadz itu qiraat. Yang kaitannya sama makna itu tafsir, yang kaitannya sama hukum-hukum Quran itu usul fikih. Sama itu juga tiga-tiga ini berlaku pada hadis. Ya. Wa amal mutammimat fil akhbar wal athar. Adapun ilmu pelengkap dalam hadis dan athar sahabat. Fal ilmu birrijal. Itu ilmu tentang rijalul hadis. Ilmu tentang ar-rijal, tokoh-tokoh periwayat hadis. Wa asma'ihim, nama-nama mereka. Masuk julukannya juga. Ya. Wa bi asma'i sahabah, nama-nama para sahabat, wa sifatim, sifat-sifat para sahabat. Mana yang termasuk sahabat, mana yang termasuk kalangan tabi'in. Wal ilmu bil adalah. Pengetahuan tentang keadilan firruwat, para perawi hadis yang adil, yang tidak fasik. Ya, karena harus mengambil hadis dari orang yang dipercaya, maka harus tahu mana periwayat-periwayat yang adil. Wal ilmu bi ahwalim, pengetahuan tentang kondisi keadaan mereka. Mana periwayat yang kuat ingatannya, mana yang lemah, mana yang dhaif. Yatamayyaz ad-dhaif anil qawi, supaya terbedakan mana yang dhaif di antara mereka dari anil qawi, dari yang qawi, dari yang kuat. Wal ilmu bi amarihim, ilmu tentang umur-umur mereka. Umur-umur para ruwat, para perawi. Liyatamayyaz al-mursal anil musnad, atau liyatamayyaz al-mursil anil musnid, boleh juga. Supaya terbedakan mana hadis mursal, mana hadis musnad. Kalau orangnya mursil, musnid. Mana hadis mursal, ya, sehingga tidak bersambung, itu bisa diketahui dari umur perawi. Oh, ini tidak nututi ini, fulan an fulan. Ini tidak nututi hidupnya, masa bisa dia meriwayatkan dari sini. Maka diketahui di situ irsalnya hadis. Mana yang mursil, mana perawi-perawi yang memursalkan hadis, mana yang memusnadkan hadis, mursil dan musnid. Atau mana hadis yang mursal, mana hadis yang musnad. Itu perlu pengetahuan tentang apa? Umur-umur itu. Umur-umur tabi'in. Untuk membedakan dari sahabat. Dan macam-macam ya, cabang-cabang ilmunya yang terkait dengan itu. Hadhihi al-ulumu syar'iyyah. Maka itu semua adalah ilmu-ilmu syar'i. Wa kulluha mahmudah, semua empat-empatnya dari usul, furu', muqaddimat, mutammimat.
Ilmu pokok, ilmu cabang yang diambil dari pokok Quran hadis tadi. Ilmu alatnya, mukadimatnya untuk mengambil tadi alatnya, itu ilmu bahasa. Ilmu mutamimatnya, pelengkapnya. Semua itu ilmu syar'i. Kulwa mahmudah. Mahmudah itu semuanya terpuji. Bal kulwa min furudul kifayah. Bahkan semuanya termasuk fardu kifayah. Harus ada orang yang menghandle itu, menangani. Fa'in qulta, jika kamu mengatakan falima al-haqtal fika bi ilmi dunya, kenapa kamu al-haqta kau kelompokkan fikih itu dengan ilmu dunia, wal haqtal fuqaha bi ulama'i dunya, dan kenapa kau kelompokkan fuqaha itu dengan ulama dunia? Fa'lam, ketahuilah olehmu. Ini jawabannya Imam Ghazali. Anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihissalam minat turab. Allah azza wa jalla itu mengeluarkan Adam dari tanah. Wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin, dan Allah mengeluarkan keturunan Adam dari saripati tanah. Sulalah min tin. Saripati intisari pada tanah. Wa min ma'in dafiq, dari air yang memancar, itu mani. Wa akhrajahu minal aslabi ilal arham, maka Allah keluarkan mereka dari tulang sulbi laki-laki ke rahim perempuan. Wa minha, dan dari rahim ila dunia, ke dunia. Summa ilal qabri, dari dunia Allah hantarkan mereka ke kuburan. Summa ilal ardi, dari kuburan ke arat, ke hisab. Terakhirnya summa ilal jannah au ilan nar, terakhirnya kemudian ke surga atau ke neraka, waliyadzubillah. Fahadha mabda'uhum wa hadhihi ghayatum, maka inilah permulaan mereka dan inilah penghabisan, ghayat, puncak mereka. Wa hadhihi manaziluhum, dan inilah pos-pos manazil, tempat-tempat singgah mereka. Khalaqad dunya zadan lil ma'ad, Allah sudah menciptakan dunia sebagai bekal untuk hari kembali, tempat kembali. Liyatanawala minha ma yaslu litazawwud, supaya memperoleh manusia itu ya, apa yang yasluh, apa yang sesuai untuk tazawud, untuk berbekal. Falau tanawalu bil adl, seandainya mereka manusia itu ya, ini dzurriyyah Adam tadi, seandainya mereka itu tanawalu bil adl, mengambil dunia itu dengan adil sebagai bekal akhirat, in qata'atil khusumatu, maka terputuslah persengketaan. Wa ta'attalal fuqaha, dan lumpuhlah para ahli fikih. Maksudnya seandainya mereka mengambil dunia ini, Allah ciptakan untuk bekal di sana. Kita ibadah butuh sangu, butuh makan, butuh sandang. Itu dunia semua. Sandang, pangan, papan butuh kita untuk ibadah, untuk di dunia, selama kita di dunia. Itu bisa diperoleh dengan jalan yang halal atau yang haram. Seandainya semua itu mengambil dunia itu dengan adil, maka tidak ada persengketaan. Kalau sudah gitu tutup fuqaha, tidak usah bahas ini transaksi yang halal, ini transaksi yang haram. Fuqaha pun ta'atol, ta'atol, lumpuh fuqaha. Polisi tidak ada, tidak ada tuntutan, tidak ada sengketa. Adem ayem, tapi mungkin bosan juga ya kalau hidup gak rame kalau nggak ada sengketa. Walakin tanawalu bisyahwat, akan tetapi mereka dzurriyyat Adam itu tanawalu, mengambil dunia itu dengan syahwat mereka, dengan kesenangan mereka. Fatawalladat, maka terlahirlah dari syahwat itu khusumat, persengketaan. Khusumat tarik ke bahasa Indonesia jadi dendam, kesumat, khusumat. Persengketaan. Famassatil hajatu ila sultan, maka sangat perlulah masat, apa? Maksudnya menyentuh, asal katanya hajat. Ini hajat itu sangat butuh kepada sultan, kepada penguasa. Untuk apa? Ya susuhum, untuk menyiasati Bani Adam ini supaya teratur. Ya kan? Asalnya seandainya dunia itu semua diambil dengan adil, nggak perlu, nggak ada khusumat, nggak ada persengketaan. Tapi berhubung ada syahwat, manusia itu punya syahwat, masing-masing kepingin.
terjadilah persengketaan karena syahwat yang satu bertentangan dengan syahwat orang yang lain. Maka terjadilah persengketaan. Nah, kalau nggak ada pemerintahan, kacau. Ya. Maka butuhlah sultan. Wataja sultan ila konun. Lah, sultan butuh konun, butuh undang-undang. Yasusuhum bihi. Yang mana sultan Yesus menyiasati, mengurusi rakyat itu, mereka itu bihi dengan undang-undang itu. Fal faqih, maka ahli faqih huwal alim bikonunis siasah. Orang faqih itu adalah orang yang ngerti tentang undang-undang siasat, undang-undang politik. Jadi sekali lagi politik ini bukan seperti yang dipahami sekarang. Politik siasatnya yang maksud adalah riayatu syu'unil ummah, mengurusi urusan umat. Itu siasat dalam Islam, bukan rebutan kekuasaan. Jadi paham ya, beliau itu ingin mengasih tahu bahwa orang ahli fikih itu orang yang ngerti ilmu dunia tadi, yang menguasai konun, ilmu undang-undang ya. Dulu kan perundang-undangannya kan dari Islam, sehingga butuh faqih. Si raja ini butuh ahli fikih, butuh mufti, butuh qadhi. Ketika awal Islam masih menguasai politik itu dengan kekhalifahan. Wa tariqi tawassut bainal khalq. Faqih itu orang yang ngerti bagaimana cara tawassut, menengahi antara makhluk. Idza tanaza'u bi hukmi syahwat, ketika mereka berebut, saling berebut dengan hukum syahwat mereka. Gimana caranya mengadili? Itu faqih, orang faqih, faqih. Fakana faqih muallimus sultan umursidahu. Maka faqih, seorang ahli faqih, adalah pengajar bagi sultan dan mursyid, pembimbing sultan ila tariqi siasatul khalqi, kepada metode cara siasat, cara mengurusi makhluk. Wadhabtihim, dan cara mengendalikan makhluk itu. Lian tazima bistiqomatihim umuruhum, supaya teratur dengan istiqomatihim, dengan keistiqomahan mereka para makhluk tadi, umuruhum, teratur perkara mereka di dunia. Wala amri, demi Allah yang memberi umur saya, fa innahu umur ta'alikun aidan biddin. Memang ilmu fikih itu juga berkaitan, si fikih tadi masih berkait dengan agama, walakin la binafsih, akan tapi bukan dengan sejatinya dirinya agama itu sendiri, bal biwasitatud dunya, tetapi dengan perantara dunia. Kenapa? Fa inna dunya mazratul akhirah, sebab dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Wala yatimu din illa bidunya, dan tidak sempurna agama kecuali dengan dunia. Ini pernyataan Imam Ghazali yang sangat berharga. Kata beliau apa? Paham ya? Dunia tidak sempurna kecuali agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Wal mulku wad din tau amani, dan kekuasaan dan agama ibarat dua anak kembar. Kekuasaan dan agama ibarat dua anak kembar. Wad dinu aslun wa sultanu harisun, yang nggak bisa dipisahkan antara agama dengan kekuasaan. Wadinu aslun wa sultanu haris. Agama itu ibarat pokok, dan sultan kekuasaan itu ibarat penjaga, haris, penjaga dari pokok itu. Wa mala aslalau famahdumun, sesuatu yang tidak punya pokok maka dia roboh, tidak punya asal dia roboh. Wa mala harisalau fadhaiun, sesuatu yang tidak punya haris, penjaga, ada pokoknya tapi nggak ada yang menjaga, maka dia itu sia-sia. Wala yatimul mulku wadhabtu illa bisultan, maka tidak sempurna kekuasaan dan pengekangan pengendalian pada makhluk kecuali dengan sultan. Tariqu dhabti fi wasl khusumat bil fiqh, dan cara untuk mengendalikan dalam mengadili khusumat persengketaan itu dengan ilmu fikih. Dari situ Imam Ghazali, ini belum selesai sebetulnya. Dari situ Imam Ghazali mengatakan bahwa faqih atau ilmu fikih itu ilmu dunia. Allahu a'lam bishawab.